Kudus mengalir di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu hadir, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan di hari yang ke-9 ini, tanpa mengurangi rasa semangat kami, tanpa mengurangi mengurangi api kami ketika untuk melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu semua karena Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolongku, diutus Bapakku. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah, amin, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk kami mau buka hati kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk ku buka hati
Kami tahu Tuhan pada sore hari ini Bapa, hari yang ke-9 kami tahu Tuhan Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan menyatakan hadirat Tuhan tempat ini. Sukacita daripada Tuhan, pengharapan daripada Tuhan itu nyata untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Berkati setiap ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan lawat seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan terlalu percaya lewat setiap pujian bahkan firman itu dapat mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, walaupun saya suaranya habis. Nanti tolong Bapak Ibu bantu saya nyanyi ya. Kita tetap semangat dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kita mau curahkan sama-sama ya. Bangsa-bangsa bersorak, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kita mau berkati kanan kiri kita ya Bapak Ibu Saudara. Bangsa-bangsa bersorak, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, hari ini siapa yang baru pulang dari kerja langsung ke tempat ini Bapak Ibu Saudara? Wih, ada. Ada yang mungkin belum makan? Saya belum. Oh iya, kayaknya Pak Ruli sama Bu Nyuman kompak sekali ya. Semuanya dapat gitu. Nanti ditraktir Pak Heri. Salah. Kita mau segel kanan kiri kita mau katakan, yuk nyalakan api, yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan.
Banyak waktu ada jalan, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melintas pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah ada banyak waktu, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melintas pada tujuan panggilan. Tindakan gerakan saya ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu mengalir di dalam kehidupan kita, setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah yang kering, setiap kami merindukan air-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan air daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami mau rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku.
waktu dan tempat kami persilakan kepada Pastor Heri. Di tempat ini mengalirkan orang Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap kami, memimpin hidup kami, mengarahkan diri kami. Lalu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan membuka hati setiap kami, Roh Kudus berikan pemahaman pada setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala yang saat ini ada pelayanan. Tuhan memberkati beliau. Seperti Tuhan memberkati kami, urapi beliau dalam pelayanannya menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus boleh angkat tangan. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu keliru memahami, karena sudah hari yang ke-9 kok ora kebak-kebak gitu ya. Sudah, Bapak Ibu sudah dipenuhi oleh Kristus ketika pertama kali Bapak Ibu dengan mulut mengaku dan hati percaya. Sudah ada Roh Kudus, tinggal kita memakai istilah Bapak Gembala mengaktifasi saja. Dan hari-hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan luar biasa, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentunya ada orang-orang pribadi-pribadi yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, terutama iblis gitu ya. Dia sangat tidak suka apa yang kita kerjakan. Pasti dia memakai berbagai macam cara untuk kita tidak meyakini bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus saya, tetapi kok saya masih marah-marah, saya kok masih, bahkan saya kok merasa lebih dari yang lain ya. Kalau di antara kita semua, ini katakanlah ada orang 50, 60, saya kok maaf ya, datang dari hari pertama sampai hari 9, orang bolong-bolong. Berarti dibanding yang datang hanya 7 kali, saya lebih rohani. Wah gitu ya, hati-hati ya, hati-hati. Setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan. Roh Kudus diberikan, dicurahkan atas setiap kita. Tetapi hati-hati, kalau kita merasa kita lebih rohani daripada yang lain, itu terjadi kepada jemaat di Korintus. Paulus ingatkan kepada mereka bahwa yang penting adalah hikmat Tuhan. Yang penting adalah Roh Kudusnya. Bukanlah karunia-karunia yang diberikan yang membuat kita menjadi orang-orang yang sombong rohani. Jadi berhati-hati di situ. Saya tidak tahu kenapa hari-hari ini gerges-gerges, gemberges, loro gitu ya. Anak, istri, ini tadi gandrung sudah mulai, saya sudah mulai sariawan muncul. Tidak enak gitu ya. Dan ada perasaan bersalah dalam diri saya. Piye to bro gitu ya. Tapi ada teman saya mengingatkan, hati-hati, kamu sedang melakukan sesuatu yang itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin tidak sepakat, ada iblis yang tidak sepakat. Kami 3 hari berturut-turut mendampingi orang, mendoakan orang sakit dan harus doa pelepasan dan sebagainya. Kami tinggal anak kami di rumah. Sudah kami tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus gitu ya. Tapi kita tidak selalu menyalahkan iblis juga sih sebenarnya. Mungkin karena kita juga yang tidak ngatur gitu ya. Karena saya bilang ini adalah pelayanan, ayo tetap lakukan ya. Tapi juga harus berhikmat juga. Jadi berhati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau
kita hari-hari ini boleh mendapatkan karunia-karunia daripada Tuhan, diaktifasi kembali Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, berhati-hatilah, jangan merasa kita lebih rohani daripada yang lain, lebih ampuh daripada yang lain. Tidak, Roh Kudusnya sama. Saya berpikir, kenapa sih Tuhan harus naik ke surga? Kok enggak tinggal saja di dunia ini setelah dia mati, dia bangkit, terus dampingi saja kita semua? Kenapa? Kalau Tuhan masih ada di sini tidak naik ke surga, yang didampingi kebanyakan adalah orang-orang Israel sana gitu loh ya. Dia naik ke surga, ada misinya. Dia akan memberikan penolong bagi kita, yang itu adalah berupa roh. Dan roh itu bisa ada di mana saja, ada di mana-mana, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus adalah juga tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi ketika dia naik ke surga, dia turunkan Roh Kudus buat kita semua, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ingat, tema kita pada malam hari ini adalah sikap hati saat menggunakan karunia Roh Kudus dalam jemaat. Jadi ini bicara tentang kumpulan orang-orang. Jadi tidak hanya seorang diri, tapi kumpulan orang-orang. Slide selanjutnya, Mas. Kita akan baca dulu di 1 Korintus 14. Saya tidak akan baca semua, tetapi akan beberapa yang saya bacakan, nanti Bapak Ibu dengarkan. Perhatikan di Alkitab masing-masing. Satu Korintus 14 ayat 26, nanti bisa dibaca di rumah sampai 40. Saya akan baca lompat-lompat. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang, mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kita lompati sampai ayat yang 36. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan dengan teratur. Apa itu karunia Roh Kudus? Hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen ketika percaya kepada Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak sekedar dipenuhi, tetapi diberikan karunia, diberikan kelengkapannya. Karena ketika dipenuhi oleh Roh Kudus tidak berhenti di situ menjadi orang percaya, tetapi kita harus melayani di sekumpulan orang-orang yang sama-sama percaya. Nextnya adalah kita harus melayani orang-orang yang belum percaya, yaitu mengabarkan berita keselamatan kepada mereka. Jadi tidak sekedar ketika Bapak Ibu Saudara dipenuhi Roh Kudus percaya pada Kristus selesai di situ. Enggak, ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Agar kita dalam kumpulan orang-orang percaya melayani. Karena kita melayani, kita memerlukan karunia. Diberikan karunia pada setiap kita. Selanjutnya ketika kita harus keluar dari kumpulan orang-orang percaya, kita ada Roh Kudus, itu diberikan keberanian. Jadi ada maksudnya di situ.
Tidak sekedar saudara menjadi orang Kristen saja, selamat, selesai, tidak. Ada maksud Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang belum melakukan pelayanan, cepat-cepatlah lakukan pelayanan. Kenapa? Karena maksud Tuhan memberikan Roh Kudus itu pada setiap kita dan kita diperlengkapi, itu ada maksud daripada Tuhan. Melayani sesama orang-orang percaya dan juga mengabarkan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Jadi jangan berdiam diri menjadi orang Kristen. Yang penting ikut tiap minggu ke gereja, selesai. Datang, pulang, selesai. Tidak ikut pelayanan. Ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Diberikan karunia pada setiap kita. Saya tidak tahu karunia masing-masing apa. Di sini yang merasa tidak punya karunia roh, boleh angkat tangan? Punya semua berarti ya? Nanti kayak enggak punya semua malah. Enggak mungkin, Bapak Ibu Saudara, enggak mungkin. Nanti beberapa saya sebutkan. Ini ada bahasa roh, menafsir bahasa roh, berkata dengan hikmat, bernubuat. Kalau saya coba buka di Google gitu ya, banyak jenis-jenis karunia, melayani, mengajar, menghibur, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, karunia berbelas kasih, karunia mengusir setan, karunia-karunia kebijaksanaan, pinter banget, berpengetahuan, karunia menyembuhkan. Yang saya sebut tadi ada, yang tidak punya berarti semua melayani, berarti kan ada berarti. Dikatakan tiap-tiap orang mendapat karunia. Setiap orang Kristen yang percaya pasti memiliki minimal satu karunia rohani. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kita karunia, kemampuan. Saya itu dulu nyari-nyari opo to karunia saya. Main musik, latihan, ratau iso. Dari ngedrum pindah ngebas, ora iso. Saya tidak bosan, yang bosan yang melatih. Nyanyi. Kalau saya nyanyi di depan karena saya wakil ketua pemuda, karena kalau tidak terahnya tidak bisa jadi ketua gitu ya. Itu 25 tahun saya jadi wakil ketua pemuda. Bayangkan, wis tuwa gitu ya, di situ ya. Kalau yang jadwal tidak datang, saya ke depan, apa menggantikan. Ketuanya di depan, perempuan gitu. Kalau saya nyanyi lagu pertama, beres dia pasti biasa saja. Tapi kalau saya mulai bolero, dia akan tersenyum. Saya mikir karunia saya apa? Ternyata saya itu pegang OHP. Tahu OHP? LCD zaman dahulu, harus nulis dulu. Saya di situ setia neng kono. Tetapi karena itu berdirinya dekat dengan mimbar, jadi pelayanan mimbar gitu ya. Tapi nyekel OHP. Di situ gara-gara nyekel HP itu, pendeta gembala saya yang lama bilang, Mas, 3 bulan kemudian nanti jenengan jadi WL ya. Saya bilang, buat? Saya bilang gitu, WL gimana? Saya bilang, Pak, saya itu enggak bisa nyanyi. Enggak Mas, saya lihat jenengan semangat banget. Nyekel HP-nya semangat. Saya mikir, nyekel HP semangatnya piye gitu ya? Apakah kayak DJ gitu ya? Kan enggak ya? Jadi saya hanya pambil, saya ikut tepuk tangan. Lunjak-lunjak di samping OHP saya itu. Hanya gara-gara itu, gembalanya bilang, gembala yang wakilnya maksudnya, menantunya bilang, Mas jadi WL ya? Enggak Pak, saya tahu kapasitas saya. Di lingkup yang kecil pemuda saya saja bolero, apalagi di depan umum. Saya bilang, coba saja Mas. Enggak Pak, saya tahu diri saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau boleh teman pemuda yang lebih muda dari saya ini, dia di-upgrade saja Pak, jadi WL. Sekarang dia jadi pendeta di GKJ. Di Welar sana. Betul dia memang bagus karena pinter, ambil nada bisa, suaranya bagus, saya enggak bisa. Saya tahu diri saya. Tapi gara-gara semangat itu, saya berani di depan, main drama, main teater ya, itulah karunia yang diberikan pada saya. Saya pakai itu sampai hari ini. Bahkan sok-sok menghasilkan duit gitu ya. Walaupun pelayanan, sok-sok tapi. Pasti kita walaupun kita kayaknya enggak bisa apa-apa, tapi pasti minimal satu Tuhan kasihkan itu. Karena itu dipakai Tuhan untuk menyertai kita, dipakai Tuhan memperlengkapi kita. Apalagi yang banyak karunianya, akeh isone. Siapa di sini yang akeh isone?
Wah, ngwin ngacung sombong gitu ya. Lu enggak apa-apa, bukan sombong. Kan saya tanya, siapa yang iso nyanyi, iso main musik, iso khotbah, punya belas kasihan, sering membagi-bagi, wah bisa ngatakan. Mungkin Pak Gembala ada mungkin ya, karena beliau bisa dari semuanya bisa ya. Tetapi apakah itu lebih baik dari yang hanya satu? Enggak. Kenapa? Kita saling melengkapi satu sama lain. Diperlukan sikap hati. Saya mungkin kalau suara saya bagus, iso main musik, saya mungkin sombong, bisa juga. Kalau di gereja saya yang lama iso main musik, mohon maaf, gonta-ganti yang. Wah pasti, disenengi, pasti. Saya tidak mungkin, akhirnya saya ketemu dengan calon saya bukan orang gereja di situ. Tapi bukan di sini ya, bukan di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Ya. Jadi setiap kita pasti diberikan minimal satu karunia, diberikan satu kemampuan, diberikan satu kebisaan, yang itu gunanya adalah untuk bersama-sama melayani, tidak untuk sendiri. Enggak. Di sini banyak orang-orang muda yang bisa melayani musik luar biasa. Bahkan kalau saya bilang ada tiga sub gitu ya, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Di tempat lain satu sub saja, kadang enggak utuh. Tetapi ingat sekali lagi, tema kita adalah sikap hati dalam menggunakan karunia Roh Kudus dalam berjemaat bersama-sama. Kita tidak bisa sombong-sombongan. Iki loh, aku iso khotbah lebih penting dari yang lain. Karena dalam ibadah, mahkota ibadah itu adalah apa? Khotbah, firman Tuhan. Ada pernah dengar istilah itu? Kalau di GKJ ada istilah itu. Mahkota ibadah adalah firman Tuhan. Yang paling penting adalah firman Tuhan. Tapi bukan berarti terus tidak mengindahkan yang lain, bukan. Kita harus saling melengkapi satu sama lain. Saya tidak tahu kalau Mas Stefanus nyanyi bisa, Mas? Oh bisa ya, bisa. Saya ya bisa, tapi bisa menggok gitu ya. Multimedia pinter, desain pinter, khotbah apa lagi? Ganteng gitu ya. Ganteng bukan itu ya anugerah sih ya, ganteng itu anugerah. Saya enggak tahu nih. Tahu yang penting sudah punya istri, punya 2 anak, sudah cukup bagi saya ya. Enggak perlu ganteng banget, despayu istilahnya gitu ya. Selanjutnya, konteksnya ini apa sebenarnya? Sebenarnya kayak kemarin yang saya sampaikan pertama. Ini karena jemaat Korintus itu membanggakan diri mereka, merasa lebih rohani daripada yang lain. Kesombongan rohani muncul dalam diri mereka. Apa yang mereka miliki itu menjadi kesombongan bagi mereka. Ibaratnya mereka itu lebih rohani daripada yang lain, dari jemaat-jemaat di kota yang lain. Padahal itu tidak boleh disombongkan. Namanya karunia itu, Bapak Ibu Saudara tahu enggak karunia? Karunia artinya pemberian yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Wong kita itu orang-orang berdosa. Keselamatan saja tidak layak, tapi diberikan keselamatan, bahkan diperlengkapi dengan karunia untuk melayani jemaat, untuk menyampaikan kabar baik. Jadi setiap kita itu pasti ada karunia. Setiap kita tidak boleh membanggakan diri kita, karena yang kita miliki itu adalah karunia, bukan hasil usaha Bapak Ibu Saudara, bukan hasil usaha dari saya, tetapi hanya diberikan yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak layak, diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menyombongkan diri, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau saya ini sudah mulai sariawan di lidah ini, jadi rada kepleset-pleset. Gue pinter ngomong tapi yang tak kayak sariawan limo nih kan, apa namanya, lidah. Bayangkan harus Mas Stefanus terpaksa menggantikan saya di sini. Ya, kita tidak bisa menyombongkan, karena ini adalah karunia. Diberikan kepada kita yang tidak layak menerimanya. Inilah namanya karunia. Menganggap diri mereka lebih rohani dari jemaat lain, menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. Aku lebih pandai, aku lebih bisa, aku lebih rohani, aku lebih ini, aku lebih itu. Gaduh di situ. Kompetisi di dalam kita mungkin ya beroikos. Nggunaku loh, yang paling oke dhewe yang teko, nggunaku loh. 19, gunaku loh 10, gunaku 10 terus gitu misalkan ya. Enggak perlu berkompetisi, karena di antara kita adalah satu jemaat Kristus.
saling mendukung satu sama lain. Kalau melihat oikos yang lain kok sepi, ayo piye carane Pak, didongake dari jauh, ditekani juga bisa ya, bisa, didukung. Kalau lihat berita gitu ya di media oikos misalnya, tret, 19 langsung di-share, sret, sing 10 ame nge-share piye gitu ya. Sing anyar ame nge-share lagi 6, ora sah di-share sik we. Engko nunggu 19 gitu ya misalkan. Enggak seperti itu. Kita saling menguatkan satu sama lain. Itulah fungsinya karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Ingat, minimal 1. Artinya pasti diberikan. Jangan merasa aku mau siji tok, aku isoe mau nyekel OHP. Jangan berkecil hati. Karena itu sama-sama tanpa kita, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kita itu kayak puzzle. Mas Stefanus itu bagian kecil saja di pojok atas figura. Kalau Mas Stefanus tidak berfungsi di situ, dia lepas dari itu. Utuh enggak puzzle ini? Enggak. Jadi bagi Tuhan, pentingnya Mas Stefanus itu, pentingnya saya, pentingnya Pak Ruli, pentingnya kita masing-masing. Semuanya ibarat puzzle yang besar gambarnya, kalau hilang satu saja, itu bukan gambar yang utuh. Artinya kita harus berfungsi di bagian kita masing-masing. Dan Tuhan memperlengkapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan karunia yang disematkan, diberikan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi jangan takut melayani. Cari yang kira-kira kita bisa, kita mampu. Kalau kita bisa berlatih, kita berlatih, apapun itu. Masih mencari karunianya? Bu Nyoman, apa Bu karunianya jenengan Bu? Kebisaannya apa? Oh senam ya kemarin ya. Wah senam, lu kan enggak ada loh ya. Lu itu jarang loh. Saya saja pengen jane mimpin, tapi kan masuk mimpin senam gitu ya. Saya kasih tahu ini rahasia saya. Satu pengen kalau Pak Digi main organ tunggal, iso bareng-bareng melu joget. Kayak ini los gitu. Tapi aku rawani, isin Bapak Ibu Saudara. Tapi pengen banget iso nyanyi, nari, joget-joget, dangdut, pengen banget. Tapi hati saya belum sampai ke situ. Tapi itu kepengenan saya. Saya rencana dengan Bu Retno mau beli apa? Alat karaoke itu. Gennya ngomeh latihan saya, besok nyanyi. Saya lihat yang lain, Bu Putri nyanyi, Mas Lili, yang di sini semua pada maju. Saya pengen banget. Neng apa daya? Kemampuan tidak ada, kerinduan kurang gitu ya. Karena apa? Isen Bapak Ibu Saudara. Pengen joget ngeleter, kita kan pengen banget ya, kita ikhlas. Tapi enggak bisa. Saya hanya bilang, ya wis, itu baginya Pak Diki dan teman-temannya. Saya menikmati. Kalau ada lagi, saya pengen didorong gitu loh ya. Didorong, ayo joget Pak. Karena saya joget terakhir itu joget ketika zaman saya muda dulu, tapi sudah minum sesuatu gitu masalahnya. Dulu zaman di Nusuan, itu marah itu nggone masalahnya. Artinya apa? Setiap kita Bapak Ibu Saudara punya kemampuan itu. Diberikan kemampuan oleh Tuhan, disematkan dalam diri kita masing-masing. Tetapi ingat, diperlukan sikap hati yang benar untuk menggunakan itu dalam kumpulan jemaat. Kalau kita merasa lebih daripada yang lain, kita sama dengan jemaat di Korintus yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Kita tidak bisa seperti itu. Saya selalu ingat kata-kata dari Pak Gembala. Di tempat ini tidak ada satu orang pun yang tidak tergantikan. Itu pernyataan seorang pemimpin yang berat untuk dilaksanakan. Mohon maaf kalau di tempat lain, saya tidak tergantikan. Wah, angel Bapak Ibu Saudara. Itu kata-kata di depan loh, delok banyak orang. Yang ngomong adalah seorang gembala. Dia sampaikan itu tidak gampang. Tentunya itu menjadi contoh bagi kita. Kita adalah orang-orang yang tidak tergantikan, oh bukan. Saya bisa digantikan oleh yang lain. Karena kita saling melengkapi. Next Mas. Sikap hati yang pertama, tiap orang pasti diberi minimal 1. Dipakai bersama untuk membangun jemaat, meneguhkan iman, menguatkan iman. Bapak Ibu Saudara secara pribadi diberikan oleh Tuhan, tetapi kegunaannya adalah untuk bersama-sama. Tidak untuk sendiri. Apa yang diberikan oleh Tuhan pada setiap kita, entah 1, entah 2, entah 3, atau bahkan 5,
itu intinya untuk kebersamaan. Jadi tidak ada yang berdiam diri, semua kudu nyumbang. Nyumbang kemampuannya untuk kemajuan jemaat, nyumbang kebisaannya, menyumbang karunia-Nya untuk meneguhkan iman jemaat, untuk membangun jemaat, untuk memberikan pertumbuhan rohani di jemaat di tempat ini. Karena Bapak Ibu Saudara terdaftar di tempat ini maksudnya. Harus dilakukan itu, tidak bisa berdiam diri. Sebenarnya saya tuh bisa khotbah, tapi ngopolah. Sebenarnya saya bisa mimpin pujian. Kalau saya iso ngibot, saya langsung jaluk jadwal sama Bu Putri gitu ya. Bu, saya di jadwal. Peng telu seminggu rawopo gitu ya. Padahal memimpin bindo misalnya. Karena pengen banget, tapi karena saya tidak ada kemampuan di situ. Tuhan tidak ngasih kepercayaan pada saya untuk itu. Ya sudah, sebisa saya apa. Dan saya pasti bisa, minimal satu tadi. Saling bekerja sama antar karunia. Antara yang pintar mimpin pujian, pemain musik, kita harus kerjasama. Bukan menang-menangan, bayangkan kalau menang-menangan, saya ngibot lagu ini apa, saya nyanyi lagu ini apa, enggak ketemu. Terus tahu-tahu yang khotbah di sini, tetapi yang bagian pendoa, doanya biantar banget yang buri kono, ganggu khotbah. Enggak bisa, harus bekerja sama. Kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan pada setiap kita itu, kita sumbangkan untuk membangun iman jemaat, tetapi juga harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Tidak bisa dewe-dewe. Artinya kita tidak boleh egois. Tidak boleh egois adalah sikap hati yang pertama kita. Punya kemampuan, sumbangkan. Punya kemampuan, berikan untuk kelangsungan pemberitaan Injil. Berikan untuk meneguhkan jemaat. Dan antar kita yang punya karunia, kita saling bekerja sama. Saling mengisi satu sama lain. Kamu bisa apa? Kalau tidak bisa apa, saya bisa ini. Kowe iso apa? Aku iso iki. Ayo bareng-bareng. Kita bersama-sama membangun jemaat. Itu yang harus kita lakukan. Ingat, diberikan untuk bersama-sama, bekerja sama, diberikan pada setiap kita. Kita harus memberikan kontribusi dalam membangun iman jemaat. Tidak bisa sendirian seorang gembala melakukan hal itu. Perlu didukung oleh kita semua. Bayangkan kalau kita semua tergantung pada satu gembala, betapa beratnya hidup beliau. Walaupun itu adalah tanggung jawabnya. Tapi setiap kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, yang itu melakukan fungsinya seperti yang Tuhan inginkan. Setiap karunia yang diberikan, mari kita sumbangkan untuk pembangunan jemaat di tempat ini. Apapun itu. Saya tuh enggak bisa apa-apa, Pak. Nyanyi raiso, khotbah apa meneh, nyekel LCD apa meneh, enggak bisa semuanya. Saya punyanya duit. Ya wis, disumbangke kan bisa. Saya enggak bisa duit yo ora duwe, nyanyi yo ora iso, apa-apa ora iso. Ndonga iso ora? Iso. Ya wis ndonga. Ndonga kuwi juga tidak sembarang orang mau loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi kuasanya luar biasa, tapi saya tidak bilang itu lebih penting daripada yang lain. Sama-sama kita. Sikap hati yang kedua, penundukan diri. Ada rendah hati, ini dikatakan nabi-nabi. Nubuat nabi-nabi itu harus tunduk di bawah nabinya. Artinya apa? Kalau kita mempunyai kemampuan bernubuat, kita harus tunduk pada pemimpin kita. Kita harus tunduk hormat kepada pemimpin kita. Kita mempunyai kemampuan lebih daripada pemimpin kita mungkin. Mungkin pemimpinnya isone mung khotbah, ora iso main musik, ora iso nyanyi, ora iso apa-apa. Tapi dia tetap pemimpin kita harus tetap hormat. Saya gembala saya yang sudah sepuh, ya enggak bisa nyanyi, ya enggak bisa. Ya, saya ya enggak bisa gitu ya, sama-sama. Tapi dia Alkitab itu hafal. Kalau dia memberikan, kalau setiap perjamuan kan pasti memberikan ayat ya. Setiapnya dapat ayat. Bukan yang di dalam roti enggak, tapi kayak kertas gitu diketok. Ada grid-gritanya itu. Itu dari beliau sendiri, doa paginya selama puluhan tahun. Dia ingat banget kalau ketemu dengan orang ngandani itu mesti apa? Mesti disampaikan ayat. Tidak ada nasihat yang lain selain disampaikan tentang ayat itu. Ini yo pas itu loh, itu kan anugerah daripada Tuhan. Dia enggak bisa apa-apa.
Misalnya ya khotbah itu ya, kalau zaman dulu dia kunjungan karena masih seger buger gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak kunjungan, dia serahkan pada yang lain karena sudah umur dan sebagainya. Ada tim pengunjung sendiri di situ. Tapi intinya adalah mari kita tunduk kepada pimpinan kita. Walaupun kita punya karunia yang berbagai macam, punya kemampuan, kebisaan apapun kita, tapi kita tunduk, kita merendahkan diri. Semakin padi itu semakin masak matang, dia akan merunduk. Merunduk. Sampai pada akhirnya dipanen. Enggak ngadeg ngejejer, biasanya kosong itu parinya. Saya yakin di sini satu orang ada yang lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 bahkan. Iso apa wae. Tapi hati-hati, tetap harus tunduk, taat. Karena ini hanyalah karunia, hanyalah diberikan. Kalian dan saya tidak bisa apa-apa. Tidak karena saya sregep di karunia ini, enggak. Tapi hanya pemberian saja daripada Tuhan. Tuhan ada maksud di situ. Yang berikutnya adalah keteraturan dan ketertiban. Naiklah, ulang lagi Mas. Keteraturan dan ketertiban, tidak kacau. Ini sebenarnya bicara tentang ketika kita berbahasa roh dalam ibadah seperti ini. Sering mendengarkan bahasa-bahasa yang Bapak Ibu Saudara tidak paham gitu ya. Paham enggak bahasa yang apa gitu? Enggak paham ya? Harusnya itu ditafsirkan oleh yang lain. Ada bagian menafsir sendiri, tetapi ketika itu tidak ditafsirkan, ada manfaatnya enggak? Kalau untuk jemaat tidak ada manfaatnya, tapi kalau untuk pribadi ada manfaatnya. Karena dia sedang berbicara kepada Tuhan. Kenapa itu perlu kerjasama yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan di sana. Atau kalau dia diberikan karunia sekaligus juga menafsirkan, dia harusnya menafsirkan. Kenapa? Kalau enggak kita pada bingung itu apa gitu ya. Di tempat kami pernah jadi, tahu-tahu ada orang doa lama itu tahu bahasa Chinese. Dan selalu kalau ada acara itu beliau yang lakukan itu. Ya masih muda dulu ngelirik gitu ya. Oh lah betul. Chinese maksudnya dia sepuh gitu, jadi pintar bahasa Cina gitu maksudnya. Mungkin terbawa oleh yang lain. Dia melakukan bahasa-bahasa yang kita tidak mudeng, kita jadi bertanya-tanya, iki apa yo? Harusnya ditafsirkan. Kalau memang itu harus dilakukan, kita berdiam diri dulu sejenak, terus kita bisa sendiri dengan Tuhan, boleh, tidak apa-apa. Tapi dalam kumpulan jemaat jangan sampai malah menjadi kacau kita. Apa ya kayak? Maksudnya apa? Akhirnya dia malah tidak fokus menyembah Tuhan. Kita yang punya karunia-karunia bahasa roh itu, kalau Tuhan izinkan mendapat karunia juga menafsirkan, tafsirkan agar orang mudeng, orang tahu. Tapi kalau ada orang lain yang menafsirkan juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada semuanya, lebih baik berdiam diri dulu. Hanya kita dengan Tuhan. Karena akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidakteraturan. Kenapa? Karena pada orang mikir ini apa ya? Orang fokus pada itu. Ini maksud dari yang berikutnya ini. Ini di ayat 33. Sikap hati yang ketiga Mas. Ya ini saling melengkapi. Kita tidak bisa melayani seorang diri. Kalau Bapak Gembala pernah bilang gini, pelayanan ini adalah luas, membutuhkan banyak orang untuk saling melayani. Kita tidak bisa sendirian. Terlalu besar ladang yang Tuhan berikan pada setiap kita. Karena itu tidak bisa kita sendirian mencangkul ladang itu. Menuai ladang itu tidak bisa. Harus saling bekerja sama. Apalagi kalau dalam lingkup kecil seperti ini. Kita adalah orang-orang masing-masing punya karunia. Saling bekerja samalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk apa? Untuk membangun jemaat, menguatkan jemaat. WL, singer, kerjasama, mereka latihan, mereka bersinergi, mereka menentukan model irama seperti apa, itu kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kita tidak bisa seorang diri untuk melayani Tuhan. Kita membutuhkan orang lain, diberikan karunia untuk saling bekerja sama satu sama lain. Itu memerlukan sikap hati untuk kita mau tadi tunduk, mau taat, mau patuh. Kita mau diatur, mau teratur seperti itu. Kita tidak bisa walaupun kita punya kemampuan lebih. Kita tidak bisa sendirian melayani Tuhan. Yang berikutnya sopan, penuh hormat dan teratur.
Walaupun kita mempunyai kemampuan lebih daripada yang lain, mungkin dalam artian lebih dari 1 atau 2 kemampuan rohani kita, karunia rohani kita. Kita harus juga hormat kepada orang lain. Menghormati orang lain ketika orang lain berbahasa roh tadi ya. Ya sudah, jangan ngopo kayak enggak usah, ya enggak apa-apa, kita berdiam diri saja, indra mudeng berdiam diri. Enggak usah mikir-mikir. Kita datangi, menang gitu, jangan. Enggak apa-apa, karena itu memang dia dengan Tuhan. Tapi akan lebih baik kalau itu menimbulkan kita enggak mudeng. Kalau kita enggak mudeng enggak usah mikir-mikir gitu ya. Wes, diam saja, diam, fokus kepada Tuhan. Jangan didatangi, Mbak, menang Mbak, gitu. Jangan, enggak perlu. Enggak perlu. Tapi bagi kita yang mempunyai karunia bahasa roh, syukur-syukur kita bisa menafsirkan gitu ya. Ya tafsirkan agar orang mudeng. Menyembah itu apa atau sebenarnya Bapak Ibu Saudara? Menyembah itu ada hubungannya enggak dengan musik? Bisa mau tanya ini. Ada enggak Mbak Dita? Pernah enggak ketika menyembah? Pernah? Ada hubungannya enggak dengan musik? Menyembah itu apa? Kita nyembah apa tahu itu? Tuhan, iya. Apanya Tuhan? Kebesarannya, betul. Karakternya, sifatnya kita sembah. Kalau tanpa musik bisa enggak nyembah? Harusnya bisa. Saya tidak bilang musik enggak penting loh ya, enggak. Zaman biyen rana musik loh. Cak-cak misalkan gitu ya. Bisa nyembah. Ya bisa, karena itu bicara penundukan. Saya pernah baca di Jifres itu bahwa kata worship itu muncul ketika perjalanan siapa itu Abraham mau mengorbankan anaknya Iskak. Itu pertama kali muncul kata worship di situ. Penyembah dia dengan Tuhan. Dia bertanya Tuhan, ngopo iki? Dia bertanya kayak gitu. Karena dia penting lakukan saja. Kayak gitu. Atribut Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah, itulah yang kita sembah. Penyembahan itu tidak tergantung dengan alat musik. Kalau tergantung susah Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada alat musik kita tidak bisa nyembah. Wah, ini ada masalah malahan kalau menurut saya. Kalau drumnya munggah, tepuk tangan. Saya bilang tidak salah. Tetapi ingat, kita boleh tergantung. Selanjutnya, ini yang kita harus ketahui. Mari kita bersyukur karena setiap kita itu pasti mendapatkan minimal 1 karunia Roh Kudus. 1 karunia roh. Tadi yang sudah saya sampaikan, apapun itu. Kebisaan-kebisaan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan taruh dalam diri Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlengkapi kita. Untuk apa? Untuk kita melayani. Di lingkungan jemaat. Yang kedua, karunia roh yang dimiliki harus saling melengkapi. Kita harus merasa membutuhkan yang lain. Bahwa karunia kita akan lebih maksimal guna dan manfaatnya untuk membangun jemaat Kristus kalau kita saling bekerja sama. Kalau sendirian tidak maksimal. Yang ketiga, karunia rohani tidak dipakai untuk menyombongkan diri kita. Justru kita harus rendah hati, hormat pada Tuhan. Kalau kita punya kemampuan-kemampuan yang hebat Tuhan berikan, bahkan kalau yang lain hanya 1, 2, 3, kita ada 5, 6, bahkan kita punya kemampuan belas kasihan, punya kemampuan finansial, punya kemampuan yang luar biasa itu, kita sombong, kita mengatur segala sesuatunya, no way. Tidak bisa. Itu bukan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita sadari itu Bapak Ibu Saudara, ada karunia dalam diri Bapak Ibu Saudara untuk keberlangsungan penguatan jemaat Kristus. Jangan berdiam diri saja. Mari kita sumbangsihkan diri kita, karunia kita untuk menguatkan iman jemaat, meneguhkan iman jemaat. Dan juga harus menyadari bahwa kita itu adalah menjadi bagian daripada yang lain, saling melengkapi satu sama lain. Itu adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada maksud Tuhan di situ. Tidak mungkin Tuhan hanya memberikan 1 karunia saja. Kabeh iso nyanyi kabeh. Nyanyi terus gerejane ora ana khotbah, ora ana musike. Enggak, pasti di setiap gereja diberikan kelengkapan itu.
Walaupun sekecil apapun jumlah jemaatnya, pasti masing-masing ada. Saya pernah datang dengan teman, mesake banget Bapak Ibu Saudara. Saya ngibot sama main drum, lalu memimpin pujiannya ibu-ibu. Nyanyinya wis blero-blero gitu. Blero-blero. Saya ngibot juga urung rampungnya izin mulih gitu ya, pulang gitu. Saya bilang, "Ki piye to ki?" Habis lagu terakhir mau firman, saya naik, dia izin pulang. Ketika nyanyi berikutnya sudah tidak ada pemain keyboardnya. Tapi apakah tidak ada Roh Kudus di situ? Tetap ada Roh Kudus di situ. Dia punya kemampuan tetapi tidak dengan maksimal untuk melengkapi apa yang ada di gereja itu. Tidak ada di tempat ini. Saling melengkapi dari setiap kita. Tapi ingat sikap hati yang benar. Kita tidak perlu sombong, menyombongkan diri. Mari kita sadari bahwa kita ada karunia, tapi harus kita sadar juga itu untuk pembangunan penguatan iman jemaat di tempat ini. Kita tidak bisa egois, harus menyumbangsihkan diri kita untuk pembangunan jemaat di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara tempatkan, mari kita bersama-sama bersatu dengan karunia-karunia masing-masing yang berbeda-beda, bersinergi bersama-sama. Itulah sikap hati yang benar untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan di tempat ini, di JKIMCC ini. Terakhir, tiap kita mendapatkan karunia rohani yang dipakai dan dipergunakan untuk kepentingan bersama dalam pembangunan jemaat, dipergunakan dengan sikap hati yang tunduk, taat, hormat, tertib, dan teratur. Ada yang mengatur segala sesuatunya, harus taat, harus hormat, harus tertib. Bila firman Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita, jangan menjadi sombong rohani. Walaupun ada banyak karunia dalam diri kita. Tapi kita harus menyadari, kita ada karunia, tetapi kita juga harus mengerti bahwa ini untuk pembangunan jemaat. Tapi semuanya harus dilakukan dengan sopan, dengan teratur, dengan tertib, dengan tunduk, dengan taat pada pemimpin. Tidak bisa tidak. Pemimpin yang paling tinggi adalah Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tempatkan gembala di tempat ini untuk menjadi wakilnya, untuk menuntun kita, untuk pada keteraturan dan ketertiban. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan pada setiap kami. Kami mempunyai karunia yang Tuhan berikan, tapi kami juga memahami, kami merindukan untuk kami saling melengkapi. Sikap hati kami untuk kami tunduk, taat pada setiap apa yang Tuhan berikan pada kami, agar kami bisa menyumbangkan diri kami untuk lebih lagi kami memberikan penguatan kepada jemaat, membangun iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pujian penyembahan. Saya sudah bilang ke Pak Gembala, kita buat kelompok. Jadi dua deret ini bisa berhadapan, cepat saja. Nanti di dalam kelompok itu Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan sesuatu di situ. Apa yang Bapak Ibu dapat dari hari pertama sampai hari ke-9 ini. Jadi biar semua bisa bicara, mungkin 2 menit silahkan sampaikan. Saya dapat sesuatu berkat seperti ini, sampaikan di situ. Silakan 2 deret, 3 deret ini, nanti 3 deret ini bisa dibalik atau gimana. Cerita di dalam kelompok itu saja. Ya. Jadi biar semuanya bisa cepat banget untuk sampaikan saya dapat ini, saya dapat berkat ini, agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Mari silakan. Nanti sampai 7.20 ya, 7.20. Nanti selesai tidak selesai, nanti saya akan meminta pemimpin pujian untuk maju ke depan untuk persembahan. Silakan bisa sharing di sini juga, mungkin bisa balik gini, nggak apa-apa. Yang belakang 1, 2, 3. Bisa 2 menit, nanti sampaikan saya dapat ini, entah berkat, entah apapun lah. Sampaikan selama 1 hari pertama sampai hari ini. 1 orang bisa sampaikan 1, paling tidak semua bisa bicara. Silakan.
kita. Bapak Ibu Saudara bisa kembali balik ke depan. Eh, Maaf Bu, Pak, suaranya tambah habis. Eh, saya akan buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi pada malam hari ini. Jika ada yang ingin disaksikan, bisa langsung maju ke depan 2 orang saja. Setiap hari kita punya kuota hanya 2 orang. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita persembahan, ada yang mau bersaksi? Tidak menunjuk, silakan maju ke depan. Monggo. Oh mari Mbak. Mbak Yolanda. Monggo. Kerso. Ya, shalom sebelumnya gitu. Shalom. Dengan sedikit paksaan ya. Oh enggak. Buat Tuhan itu enggak ada yang namanya paksaan gitu ya. Mungkin baru melihat saya di hari ini kok reti-reti wis maju. Jadi cinta dan kasihnya Tuhan menurut saya itu tidak bergantung di 10 hari ini saja gitu menurut saya. Setiap hari Tuhan berikan hal-hal yang manis bagi kita semua, menurut saya seperti itu ya. Banyak hal, kalau tadi saya di sana menyampaikan mungkin hal yang sama yang akan saya sampaikan di sini. Maaf saya sedikit grogi, jadi jangan ya kalau saya agak ngewel tremor. Jadi gini, banyak orang di luar sana yang di luar Tuhan berkata bahwa kedewasaan itu akan bertambah ketika kita bertambah usia. Jadi dewasa itu menurut orang di luar sana, alah ya nek wis tuwa engko bakale dewasa. Tapi ada juga kata pujangga bahwa dewasa bukan hanya soal usia. Wah kayak gitu kan. Tapi menurut saya di dalam Tuhan gitu. Jadi dewasa itu menurut firman. Karena jadi gini, contoh yang di hidup saya gitu. Saya termasuk wanita yang bodoh dalam mengartikan apa yang Tuhan mau. Jadi mungkin kalau orang yang luar biasa pintar seperti ayah saya, promo, siapa tahu diundang ngoten nggih. Itu jadi mungkin 1-2 kali Tuhan ngasih clue itu langsung gini toh. Tapi kalau saya itu harus berkali-kali dikasih clue baru saya berpikir ternyata kayak gini. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan jawaban yang indah di awal, tapi Tuhan akan memberikan jawaban indah di akhir. Contoh simpel dari saya gitu, tapi ada sedikit hal manusiawi di dalamnya. Jadi saya bekerja, kalau dulu saya itu bekerjanya di toko saya itu ada, bukan toko saya, toko pimpinan saya itu ada 9 cabang gitu. Jadi kalau masih muda, belum berkeluarga itu pasti dipindah-pindah yang jauh-jauh gitu. Dulu saya itu ditempatkan di Karanganyar kota gitu. Terus setelah itu saya dipindah ke Boyolali. Jarak rumah saya memang dekat ke Boyolali, tapi dengan tuntutan Boyolali yang dekat.
Jadi bapak ibu saya itu tidak memperbolehkan saya ngekos karena kosnya di sana kos campur. Jadi cowok dan cewek jadi satu rumah. Kalau di tempat saya itu sewanya rumah bukan kos-kosan. Nah, awalnya saya bergumul, kenapa Tuhan enak di sana kos deket, pulang kalau libur aja. Oh, terkadang libur nggak pulang tapi main biasa anak muda gitu kan ya. Kayak gitu, jadi ada beberapa pergumulan yang saya rasakan di awal kayak gitu. Loh, lagi ini toh Gusti penak neng kono cedak, bensin ora sah. Kalau zaman dulu saya belum bisa naik motor, sekarang udah bisa. Orang tua saya juga nggak repot nganternya kan pasti seminggu sekali kayak gitu, balik lagi nanti seminggu sekali. Tapi kalau di Boyolali itu saya sempet sedih, tapi ayah saya nggak tahu. Saya sok yohalah di jalan itu sok kadang saya pijeti gitu karena saya sedih. Ayah saya harus antar saya bolak-balik jemput antar gitu di Boyolali, 45 menit dari rumah kayak gitu. Tapi ternyata jawaban Tuhan itu di akhir. Ternyata saya dikasih situ itu dulu jabatan saya bagian kasa. Di sini juga di Karanganyar juga dulu bagian kasa. Ternyata saya dipindah itu mendekati dengan Lebaran. Jadi di toko saya itu ada toko kategori A, B, C. Saya dipindah ke kategori A. Oh ternyata Tuhan itu maunya saya itu cukup. Saya itu dikasih yang berlimpah. Kowe iki lho tak kei sing berlimpah kok ora gelem. Kok njaluk sing pas ning kono. Piye wae Yul kayak gitu. Mungkin Tuhan janjane bocah iki dong apa ora nek bisa ngomong gitu. Tapi ternyata kayak gitu, hal-hal kayak gitu yang membuat saya cinta dengan Tuhan. Oh, banyak teka-teki, saya suka teka-teki kayak gitu ya. Jadi saya harus mencari-cari. Oh, Tuhan ternyata ini ya. Bukan hal yang pahit, selalu hal yang manis yang Tuhan berikan di hidup kita kayak gitu. Jadi saya hanya menitipkan pesan gitu dari Tuhan. Kalau seandainya ada banyak hal di dunia ini yang mungkin bukan plan di dalam hidup kita gitu. Mungkin kita plan A tapi kita ternyata dapat plan C. Jangan pernah mengeluh di awal. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya Mbak Yolanda. Begitu. Maaf ya Bu, suaranya udah habis. Ibarat HP mungkin udah 15%. Biarlah kiranya kesaksian itu dapat memberkati kita semua. Dan semangat terus Mbak Yolanda walaupun harus 45 menit ya. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan. Tetap semangat. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita. Saya minta nanti Mbak Nita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki sikap hati dalam menyikapi karunia yang telah Tuhan berikan atas kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan ini Tuhan, bisa kami gunakan untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini dan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang akan gantikan dengan berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan pakai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tebak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tebak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan mengumumkan, pengumumannya adalah untuk besok kita akan ibadah gabungan ya, Ci? Gabungan di UKS jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa datang bersama-sama di UKS jam 8 pagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan Bu Gembala? Tidak ada. Oh ya, untuk waktu doa penutup dan doa berkat saya berikan ke Bapak Heri. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita juga tidak lupa nanti berdoa untuk Bapak Gembala yang melayani di GBS Samaan. Tuhan memberikan, menolong, mengurapi dengan luar biasa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ke-9, memperingati pencurahan Roh Kudus. Kami boleh melewatinya. Kami percaya kami semakin menyala di hadapan Tuhan, dan kami merindukan tidak sekedar menyala di tempat ini Tuhan, tapi ketika kami pulang kami membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan untuk kami salurkan kepada orang-orang di rumah kami, karena mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kami alami, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kami yang hadir, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sedang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan pada setiap kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Kami yang sedang mengalami kegundahan, Tuhan tolong berikan penghiburan atas setiap kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami percaya Roh Kudus akan senantiasa mengiring kami, melindungi kami, menjaga kami, menghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini melayani di GBS Samaan. Tuhan berikan pengurapan kepada beliau, berikan pakai beliau menjadi berkat di jemaat di GBS Samaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat, ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya setiap kami pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah, sungguh mesra bersama dengan Roh Kudus akan terus ada dan tinggal dalam diri kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau tak besertaku,
Tuhan Yesus memberkati.